Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel saya, channel seputar otomotif dan teknologi. Yang belum subscribe bisa langsung subscribe. Saya doakan kalian bisa membeli mobil impian kalian ya. Ngomongin Kijang ini akan panjang banget ceritanya. Kenapa begitu? Selain memang sudah beberapa generasi yang dimunculkan oleh Toyota untuk Kijang Innova ini, antusias masyarakat untuk memiliki mobil keluarga ini tidak mengalami surut atau justru naik. Tipe Venturer misalnya yang harganya nggak masuk di akal saya ya, tapi masih aja banyak yang beli. Lalu kenapa sih kok sampai sebegitunya? Yuk kita bahas. Membeli sebuah mobil tentu bukanlah perkara mudah karena memang ada banyak pilihan yang ditawarkan oleh banyak perusahaan otomotif. Tapi yang paling penting adalah mencari sosok mobil yang sesuai dengan kebutuhan berkendaraan, sehingga kendaraan bukan saja dimaknai sebagai alat transportasi saja, tetapi lebih kepada kenyamanan sehari-hari serta menciptakan momen-momen bersama keluarga. Berbicara mobil paling nyaman, tentu kita semua mengenal sosok yang tangguh asal Jepang, yakni Innova. Rasanya sepakat apabila Toyota Kijang Innova sudah melekat kuat di benak masyarakat Indonesia. Generasi pertamanya dikenal sejak tahun 2004. Tonggak sejarah bagi Innova, kala itu sosoknya menghadirkan dua mesin, yakni bensin dan diesel. Hal tersebut nyatanya terus diberikan pembaruan menarik, yakni di tahun 2008, 2009, 2011, 2013, dan 2016. Lalu, kenapa banyak orang memilih Kijang Innova? Pertama adalah karena ruang interior yang lega. Tak bisa dipungkiri, yang namanya mobil keluarga tentu akan bicara dengan ruang, seberapa luas kabinnya. Innova memberikannya. Kabin Innova memang luas, bahkan sampai baris ketiga. Saya tinggi 175, masih nyaman-nyaman saja duduk di baris ketiga. Nggak cuma sebentar duduk di baris ini, tapi dalam perjalanan 8 jam. Ini menjadi alasan banyak orang kenapa pilih Kijang Innova. Kedua adalah nyaman. Memang mobil sekelasnya ada yang lebih nyaman, tapi Innova cukup memenuhi standar nyaman buat pemiliknya. Saat membelah tol dengan kecepatan 140 km per jam ya, Innova masih anteng. Saya garis bawahi ya. Yang lebih nyaman banyak, tapi yang nyaman, kabin luas, siap di segala medan atau jalan itu nggak banyak. Yang ketiga adalah mesinnya. Dengan mesin 2000 cc bisa dibilang cukup untuk dipakai setiap hari yang butuh tenaga yang lumayan. Tentu dengan konsumsi BBM yang masih ketakar lah ya. Maksudnya masih cukup di kantong masyarakat. Tarikan performa dari Kijang Innova ini memang bukan yang terbaik di kelasnya. Ada Nissan Serena yang mempunyai performa mesin yang baik pula serta kenyamanan yang lebih baik dari Innova menurut saya. Tapi memang kadang orang membeli tidak hanya itu, ada faktor-faktor yang lain. Yes, benar sekali, spare part misalnya. Nggak perlu saya jelasin lah yang masalah spare part, karena pasti banyak pro dan kontra. Antara lain, pengen nyaman ya modal, harga mahal tapi fitur kok gitu-gitu aja, bla 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 dan lain sebagainya. Baik lagi, yang lebih nyaman banyak, tapi yang nyaman dan siap di segala medan nggak banyak. Keempat adalah desain eksterior yang kadung meracuni masyarakat. Bisa dibilang Innova ini bisa masuk ke segala medan, baik di kota maupun di jalanan yang cukup ekstrim. Bisa diajak tempur lah ini mobil. Ada beberapa MPV yang sekelasnya yang nyaman, mewah, fitur melimpah, tapi giliran diajak ke jalanan ekstrim, masih pada mikir-mikir dulu untuk melewatinya. Ground clearance yang cukup tinggi membuat Innova bisa menerjang di jalanan yang ekstrim. Jadi Innova ini bisa diajak sehari-hari untuk ngantor di kota, tapi tetap aman dibawa pulang kampung mengajar jalanan desa yang kadang-kadang masih ada yang ekstrim. Ini menjadi salah satu kenapa Innova masih banyak diminati sampai sekarang. Kelima adalah karena Toyota. Memang, orang kadang beli karena brandingnya. Memang ada rasa tidak khawatir kalau pakai mobil yang memang di mana-mana ada bengkel yang bisa handle. Karena ada beberapa mobil yang bengkelnya belum tentu tahu untuk menanganinya. Memang bener sih, ada harga yang di bawah itu bisa dapat kenyamanan yang lebih dari Kijang Innova. Tapi hasil survei masyarakat, Kijang Innova masih cukup memegang MPV di kelas ini. Mungkin itu saja kenapa orang masih memilih Kijang Innova. Walaupun dari Toyota, namun untuk kelas big MPV ini Innova masih cukup nyaman dan tangguh untuk akomodasi sehari-hari. Demikian informasi dari saya. Jika ada yang punya pengalaman dengan Kijang Innova atau pro dan kontra dengan penjelasan atau hasil survei saya ini, bisa ditulis di kolom komentar. Thanks for watching, see you the next video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.